the beginning. We were made in your image, and we were naked without shame, till we fell for the darkness, and there was Kisah ini dimulai sejak awal penciptaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah mereka memakan buah terlarang. Tuhan telah berfirman kepada Hawa bahwa keturunannya akan meremukkan kepala si ular atau iblis. Ini adalah nubuatan bahwa seorang keturunan perempuan yang lahir bukan dari keinginan seorang laki-laki suatu hari akan datang dan mengalahkan kuasa iblis. Setelah memberikan hukuman kepada Adam, Hawa, dan si ular, Tuhan mengganti pakaian Adam dan Hawa yang sebelumnya mereka buat dari daun pohon ara. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka berdua. Ketika pakaian ini dibuat, ada binatang yang menjadi kurban. Ada darah yang tercurah untuk menutupi kenajisan mereka. Inilah kurban yang pertama. Namun kurban ini tidak cukup untuk menjadikan mereka kudus lagi. Satu dosa saja cukup untuk membuat mereka terusir dari hadapan Allah yang kudus. Sebanyak apapun amal dan perbuatan baik mereka sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tidak akan pernah cukup untuk menebus satu saja kesalahan yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, jangan pernah terpikir untuk menimbang-nimbang perbuatan baik dan jahat kita di hadapan Allah. Setelah kurban pertama tersebut, sekali lagi Allah menyatakan perkenaannya kepada kurban darah melalui kisah Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diterima bukan karena persembahannya kurang baik, melainkan karena Allah jauh lebih berkenan akan kurban darah, yakni kurban yang dipersembahkan oleh Habel. Oleh karena itu, persembahan Habel diterimanya, sementara persembahan Kain tidak. Tradisi atau cara ini kemudian dapat kita lihat pada setiap kisah orang-orang pilihan Allah dalam Alkitab. Ketika Nuh keluar dari bahtera, hal yang pertama kali dia lakukan adalah mempersembahkan kurban. Abraham juga mempersembahkan kurban yang telah disediakan Tuhan, ganti Ishak anaknya. Musa dan juga bangsa Israel mempersembahkan kurban. Mereka mempersembahkan kurban setiap pagi, setiap petang, setiap kali mereka melakukan dosa. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kurban darah adalah cara yang telah dipilih dan ditetapkan Allah sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa untuk menyucikan dan menebus kita. Namun, darah kurban binatang yang dipersembahkan manusia rupanya tidak akan pernah cukup layak untuk mengembalikan relasi yang telah rusak tersebut. Dibutuhkan kurban yang layak untuk menebus kenajisan saya dan saudara, untuk mengembalikan persekutuan dengan Allah yang telah terpisah oleh dosa. Karena itu, firman yang bersama-sama dengan Allah sejak dunia dijadikan, firman yang adalah Allah itu sendiri, mengambil rupa manusia dan lahir dari seorang perawan. Hal ini menggenapi firman yang disampaikan Nabi Yesaya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kata perempuan muda dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya menggunakan kata alma, dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai virgin, yang kita tahu bersama berarti
seorang perawat. Dialah Yesus yang disebut Kristus. Dia hidup di tengah-tengah manusia berdosa, tetapi tidak melakukan dosa. Dia berpuasa dan ditebai iblis selama 40 hari 40 malam, namun dia tidak berbuat dosa. Dia mengadakan tanda mujizat. Dia mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa. Dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Darahnya tertumpah ketika dia berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai. Dosa kita yang keji sudah ditebusnya. Tabir bait suci terbelah. Darahnya yang kudus telah melayakkan dan mengantarkan manusia berdosa kembali ke dalam persekutuan dengan Penciptanya. Dia dikuburkan dan berada dalam perut bumi selama 3 hari, seperti yang telah dia beritahukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat ketika mereka meminta tanda darinya. Ketika itu Yesus berkata, "Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus terkubur dalam perut ikan selama 3 hari, demikianlah Yesus terkubur dalam perut bumi selama 3 hari." Lalu dia bangkit dan menyatakan kemenangannya atas maut dan dosa. Demikianlah ia menjadi kurban yang sekali untuk selamanya bagi penebusan dosa manusia. Dan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus, saya dan saudara dapat diselamatkan. Yesus telah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengakulah dengan mulut dan percayalah dalam hati, supaya kita beroleh keselamatan yang sejati. Kiranya bagian firman ini boleh menolong kita untuk semakin memahami, meyakini, dan menghidupi keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.